flags are flying high tonight. Ada hal menarik dalam ajang AFF Timnas Indonesia kali ini. Meskipun Timnas Indonesia bermain menggunakan skuad B dan bermain di ajang regional ASEAN, Timnas Garuda tetap mencuri perhatian. Tidak hanya dari para fans dan pengamat Indonesia, tapi juga pengamat sepak bola dunia. Salah satunya adalah pengamat dari International Soccer Break yang menyoroti skuad yang dibawa oleh Timnas Indonesia. Menurut mereka, meskipun skuad yang dibawa Indonesia pemain muda, mereka melihat terdapat pemain kelas dunia. Di sisi lain, Timnas Indonesia juga disebut tengah mempersiapkan berbagai kejutan baru yang siap mengubah peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Lalu siapa saja pemain yang dimaksud dan seperti apa kekuatan baru yang sedang diracik Timnas Indonesia? Till the final whistle's done. Through the sweat and through the tears, we conquer all our fears. With every shout both loud and clear, we bring the victory near. Garuda in the sky. Jika timnas utama mendapatkan sorotan dunia, itu mungkin sudah menjadi hal yang biasa. Namun kali ini Timnas Indonesia dengan skuad muda juga berhasil mencuri perhatian dunia. Baru-baru ini, seorang pandit dari channel International Soccer Break memberikan sorotan khusus pada skuad muda Indonesia, terutama setelah kemenangan mereka di laga pembuka ajang AFF. Pemain-pemain seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk menjadi pusat perhatian. Ketiganya yang sudah memiliki pengalaman bermain di kualifikasi Piala Dunia disebut sebagai pembeda bagi Timnas Garuda. Namun mereka juga mencatat absennya pemain-pemain keturunan dari Eropa dalam skuad kali ini, membuat kompetisi tim terlihat berbeda. Dengan mayoritas pemain muda baru, skuad ini memang membutuhkan waktu untuk membangun chemistry dan menemukan pola permainan yang lebih solid. Mereka juga menyoroti gaya permainan timnas yang disebut belum sepenuhnya cantik atau memukau. Tapi ada satu elemen pembeda, lemparan panjang Pratama Arhan. Ya, senjata andalan ini lagi-lagi jadi kunci kemenangan kita. Dan itu cukup untuk bikin pandit tadi mengaku kalau kemenangan ini memang layak diraih. Tidaknya itu, ada kejutan lain dalam skuad kali ini. Dua pemain muda bernama Ronaldo dan Kaká ikut mendapat perhatian. Bukan hanya karena performa mereka, tetapi juga karena nama mereka yang sama dengan dua legenda sepak bola Brazil, Ronaldo dan Kaká. Tapi yang lebih penting, mereka juga punya potensi besar untuk bersinar di masa depan. It wasn't a pretty game, it wasn't a great performance, and ultimately, Roy, they relied on the thing that's been a deadly weapon for them of recent days. It's that long throw-in, man. That thing is dangerous. It again leads to the goal. I believe it was off a long throw once again. Yep. Sometimes you need that, Roy. Sometimes you need these little differences, and that was the difference. They were the dominant team, but they didn't create enough chances, in my opinion. Yeah, they were the better team. I hesitate to use the word dominant team. I didn't feel either team was overly dominant, but they were the better team. Indonesia was the team that deserved to win this game. We got to see our boy Marcelino. And we also learned, boys, that Indonesia has two world-class players. Did you know this? Did you guys know this? Marcelino himself, yeah. Marcelino, obviously, but they have Ronaldo on their team. And they have Kaká, who seems to have gone back in time because he's 17 years old now. He started at forward. Kaká and Ronaldo on the same Indonesian team. This is incredible. Timnas Indonesia dengan skuad U22 memang belum bisa menunjukkan penampilan yang baik. Masih banyak yang perlu diperbaiki. Coach Shin Tae-yong sendiri sadar kalau skuad ini masih jauh dari kata sempurna. Menurutnya, tim ini masih butuh banyak laga uji coba untuk meningkatkan chemistry. Tapi satu yang pasti, Coach Shin percaya kalau potensi besar ada di tangan skuad muda ini. 준비를 했었고 두 번째 골키퍼에 있어서는 우리가 22세 이하 선수들이 나오잖아요. 리그 어렸을 때 선수들이 그래 뛰지 않고 그래도 리그 투에서 뛰는 선수들이라 대박을 보시면 되겠습니다. Sementara itu, Timnas Indonesia mulai menyiapkan kejutan baru untuk laga-laga selanjutnya.
beberapa pemain potensial mulai mencuri perhatian usai laga melawan Myanmar. Kombinasi pemain muda ini bisa menjadi senjata baru timnas Garuda saat menghadapi Laos, Vietnam, Filipina di laga berikutnya. Yang pertama ada Victor Detan. Masuknya pemain muda 20 tahun tersebut di babak kedua membuat lini tengah timnas Indonesia lebih hidup. Ia juga kerap melakukan pressing yang kerap merepotkan para pemain Myanmar. Dalam laga debutnya, pemain muda asal NTT itu menunjukkan kualitas dan berani tampil impresif di lapangan. Ia menunjukkan kualitasnya sebagai gelandang muda dengan kecepatan di atas rata-rata dan kecerdasan dalam membuka ruang tanpa bola. Bermain selama 45 menit di babak kedua, pemain keturunan Kanada ini berhasil mencatatkan statistik yang sangat baik. Selama 45 menit di babak kedua, Detan mencatatkan statistik yang luar biasa. Berdasarkan data SofaScore, ia berhasil melakukan 20 sentuhan, membuat 11 dari 14 operan akurat dengan tingkat akurasi 79%, melakukan 3 umpan kunci dan berhasil melakukan 2 tackle sukses. Statistik ini menunjukkan bahwa Detan bukan hanya bermain bagus, tetapi juga efektif di lapangan. Melihat performa mentereng ini, pelatih Shin Tae-yong tentu punya alasan kuat untuk memberikan Detan kesempatan bermain sebagai starter di laga selanjutnya. Bahkan pendapat serupa juga diungkapkan oleh Coach Justin, yang terkesan dengan kontribusi Detan di babak kedua. Tapi ini jelas banyak PR untuk Shin Tae-yong. Terutama kalau gue akan mainkan Detan sebagai starter. Kalau strike sama Asnawi nggak dimainin karena mereka senior, kasih kesempatan lain, gue bisa terima itu ya. Tapi Detan sama Darwish layak diberi kesempatan. Champions we aim to be, glory through unity. Selain Detan, Ronaldo Kuateh juga jadi pemain potensial berikutnya. Pemain keturunan Liberia ini juga tampil memukau, meskipun hanya bermain selama 12 menit di babak kedua. Tapi jangan anggap remeh. Dengan waktu yang singkat itu, Ronaldo menunjukkan skill olah bola yang luar biasa. Gocekan yang mulus dan akurasi umpan yang mencapai 80%. Gaya main Ronaldo terlihat begitu natural. Seperti effortless, tapi tetap efektif. Melihat performanya, nggak salah kalau banyak yang berharap ia juga diberikan kesempatan bermain sejak menit awal di laga berikutnya. We conquer all our fears with every shout both loud and clear. We bring the victory near. Garuda in the sky. Hear our battle cry. Dengan pemain seperti Victor Detan dan Ronaldo Kuateh, keduanya layak mendapatkan kesempatan bermain sejak menit awal. Ronaldo dan Detan bisa jadi opsi yang segar untuk menggantikan Arkan dan Zanadin yang dinilai kurang maksimal saat laga melawan Myanmar. Kombinasi mereka sudah terlihat jelas di babak kedua, di mana permainan timnas Indonesia menjadi lebih dominan. Kehadiran mereka mampu memberikan kontrol lebih di lini tengah, sekaligus mendukung serangan yang lebih tajam ke lini pertahanan lawan. Dengan kualitas yang mereka miliki, Detan dan Ronaldo bisa menjadi kunci penting untuk menguasai permainan, sekaligus menciptakan peluang di laga-laga berikutnya. Kini saatnya menantikan bagaimana Shin Tae-yong akan memanfaatkan potensi dari Detan dan Ronaldo untuk kejutan di AFF. Bagaimana pendapatmu Sob? Yang pasti kita harus dukung terus timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.